yang belakangan ini terjadi, yang dimuat di koran-koran lokal di Aceh. Pertama, semalam saya baru saja mengupdate informasi tentang Tengku Ayub dan keluarganya, yang katanya akhirnya diputuskan oleh MPU tidak sesat. Tapi tidak sesat, rumahnya sudah dilempar, mobilnya sesat, gitu. Hanya menjurus sesat, begitu resikonya. Dari awal saya pelajari kasus ini, saya bertanya, di mana tuha-tuha kampung? Apa yang mereka buat? Karena sejauh yang saya pelajari, tuha kampung itu warisan paling hebat dari peradaban Aceh ratusan tahun yang lalu. Konsep tuha itu identik dengan konsep Al-Hakim dalam kisah Luqman Al-Hakim. Al-Hakim dan tuha kampung, tuha mukim itu bukan tuha karena tuha usianya sedang, tapi memang karena arif, memiliki sejumlah ilmu yang memungkinkan mereka arif. Mereka paham fikih, tapi bukan hanya fikih, mereka juga belajar tasawuf, mereka juga punya bayan, ma'ani, mantik, dan lain-lain. Kemudian mengurus kampung, sehingga semua pertikaian dalam kampung, semua perselisihan pandangan dalam kampung itu selalu mampu semaksimal mungkin diselesaikan secara damai. Itu yang saya lihat, yang saya pelajari. Tetapi kemudian saya tidak tahu apakah masih ada tersisa tuha-tuha kampung itu, terutama dalam konteks di mana orang-orang seperti Tengku Ayub dan keluarganya diserang. Mungkin kita perlu berpikir tentang apakah masih ada tuha-tuha kampung yang memang Al-Hakim, bijaksana, di mana kasus-kasus seperti Tengku Ayub itu sama sekali tidak harus terjadi di kata tuha kampung sana. Itu pertama. Kedua, beberapa hari yang lalu saya baca di online-nya tidak ada, tapi kawan-kawan memberitahukan tiba-tiba pemerintah Aceh, Kesbanglinnas mengeluarkan 14 daftar aliran sesat. Sangat banyak sekali. Saya tidak tahu bagaimana cara merumuskannya. Tetapi yang pasti, saya bertanya juga, sebenarnya ketika mereka membuat ini, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka tahu, misalnya konferensi-konferensi internasional, konferensi-konferensi dunia yang sudah membahas tentang persatuan Muslim dunia saat ini, itu tren terkini. Misalnya pada tahun 2005 ada konferensi di Amman, Jordania, yang dihadiri oleh 200 Muslim scholars, ulama-ulama besar dari berbagai mazhab di Jordan. Nah, konferensi ini melahirkan 3 rekomendasi utama. Dari 3 rekomendasi utama ini, pertama, dia memberi pengakuan atas 8 mazhab sah Muslim yang oleh pemerintah Aceh memasukkannya ke dalam aliran sesat. Apakah pertemuan dunia, ulama-ulama dunia ini tidak diikuti oleh pemerintah Aceh dan orang-orang terdidik yang mempengaruhi pemerintah Aceh? Itu pertanyaannya. Lalu kemudian kita juga tahu bahwa sekarang ini sudah dibentuk yang namanya Persatuan Ulama untuk Takribul Madzhab, untuk mendekatkan mazhab-mazhab dalam Islam yang diketuai oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Untuk apa? Untuk mempromosikan gagasan-gagasan di mana mazhab-mazhab dalam Islam itu bisa berkeyakinan, punya teologi akidah dan hidup mempraktekkan akidahnya secara damai masing-masing. Memberi saling respek antara satu aliran teologi dengan aliran teologi yang lainnya.
termasuk mempromosikan gagasan-gagasan seperti yang dilahirkan oleh konferensi aman yang di Jordania itu, yang dihadirkan oleh 200 sarjana ulama besar dunia yang saya kira secara pemikiran itu sudah mewakili semua ulama di dunia. Lalu apakah kita di Aceh tidak mau ikut? Apakah kita berada di planet yang lain, bukan di bumi ini, tidak mau ikut apa yang berkembang di sudut yang lain? Saya kira itu bukan pilihan yang tepat. Saat dunia bergerak menuju persatuan muslim-muslim dunia dengan berbagai mazhab, kita mundur ke abad kedua Hijriah, di mana orang yang berbeda akan dieksekusi atau halal darahnya. Kenapa kita mundur? Saya kira ini bukan pilihan yang baik untuk mundur. Baik bagi pemerintah Aceh dan lain untuk melakukan klarifikasi ya, atas beberapa kesalahan itu dengan merujuk pada pandangan-pandangan ulama dunia Islam. Itu saya pikir. Itu saja yang saya kira perlu saya sampaikan. Dua pertanyaan saya, pertama tentang Tuntung Ayu, di mana Tuha Kampung? Lalu tentang pemerintah Aceh, di mana kaum terdidik di sini, di mana kaum ulama dan terpelajar? Apakah mereka tidak mengikut perkembangan dunia Islam? Itu saja. Jawabannya silakan dipikirkan masing-masing.